ada yang luar biasa sekali karena telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Sosok yang satu ini mungkin semua masyarakat Indonesia sudah mengenalnya karena beliau adalah seorang pengacara senior, sebuah sosok pelaku hukum yang dikenal luas dan juga memiliki reputasi yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Oce Kaligis. Pak Oce. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Pak Oce hari ini bukan mau menyelesaikan kasus ya Pak ya, tapi justru ingin menyampaikan aduan juga saya dengar ya Pak ya. Sekalian membantu investor Pak. Wah, Keren. terima kasih. Tapi sebelumnya Sheila punya bridging kalau Pak Oce ini katanya punya masalah terkait nama Pak Menteri. Jadi kalau nama itu kan katanya doa, tapi kayaknya agak bermasalah namanya yang mau diajukan ya Pak Oce ya. Ya, Pak Menteri kan semua perusahaan mesti mempunyai nama. Jadi tanggal 20 yang lewat di rumah Pak Jokowi ditandatangani Declaration of Establishment of the Non-Governmental Organization Justice Hunter Project. Jadi saya membuat satu katakanlah proyek kemanusiaan dalam bidang hukum sebagaimana yang ada di dunia. Karena kalau kita ngomong mengenai kejahatan sekarang Pak, yang transnasional bukan cuma korupsi dengan money laundering, narkoba, kemudian teroris dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya membela perkara luar negeri 40 tahun, saya mendirikan ini dan konseptornya dua penasihat hukum milenium saya namakan. Itu mereka adalah Alexa dengan si mereka adalah penasihat hukum Pak. Yang mengkonsep ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Pak. Jadi waktu saya di rumah Pak Prabowo tanggal 20, saya nyatakan maksud saya Pak. Dan Pak Prabowo, Pak Jokowi Pak di Solo. Dan beliau juga menandatangani, tanda setuju tanda tangannya Pak. Nah untuk melanjuti tanggal 28 Mei Pak ya, saya kasih konsep kepada notaris untuk membuat perkumpulan perdata, pertukaran perdata. Tentu Ibu Notaris mengajukan nama ke Dirjen AHU. Kemudian saya tanyakan, apa nama sudah diketemukan? Ada dua nama yang dimajukan Pak Menteri, proyek pemburu keadilan dan proyek kebenaran dan keadilan Indonesia. Belum katanya, dikembalikan. Terus saya bilang apakah ada jalan keluarnya? Ini berdasarkan pengalaman saya di Singapura Pak Menteri. Kalau di Singapura itu selesai semua Pak dalam satu hari. Karena pernah klien saya mau membeli kapal di Singapura, saya ke pusat pendaftaran perseroan di Singapura. Dalam satu hari saya dapat semuanya Pak, bahwa kapal itu dijaminkan ke Bank of Moscow. Jadi satu hari juga selesai. Kenapa saya katakan penting nama ini? Saya pertanyakan, kenapa kok nggak dapat? Mestinya kalau ditolak, dikasih alternatif nama yang lain. Karena itu PT kan penting. Tidak mungkin notaris membuat tanpa nama yang Pak Menteri. Apalagi ini kan saya pilih tanggal bagus, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini. Dan saya sudah undang teman-teman wartawan untuk penandatangan akte itu. Makanya saya tulis surat. Tapi memang pasti ada solusi. Memang ada Pak. Dikasih solusi namanya, ya saya kurang berkenan namanya ini Pak. Sebentar Pak ya. Namanya, sebentar ya Pak. Ini namanya Semarak Kebenaran dan Keadilan Nusantara. Setelah saya tulis surat, saya coba katakan apa bisa diganti, perjuangan kebenaran dan keadilan Nusantara. Mesti tunggu 2 minggu Pak Kaligis. Padahal kan besok sudah mesti ditandatangani. Saya sudah undang pakar-pakar hukum dan ini proyek Pak kelihatannya sederhana. Tapi saya kerjasama sama dunia Pak. Karena 40 tahun kan saya bela perkara di luar negeri Pak ya. Umur saya masih muda Pak, baru 84 tahun. Pernah asisten saya namanya Amir Samsudin jadi menteri juga di sini Pak. Jadi memang kantor saya sudah menghasilkan 39 doktor, 4 profesor Pak. Saya masih belajar kepada menteri. Karena saya bukan orang politik, jadi cuma orang hukum Pak. Jadi hal kecil Pak ya. Karena ini kita bersaing dengan Singapura, dengan Thailand, dengan apa. Kalau nama itu kalau boleh saya lihat kepada Pak Dirjen AHU, begitu dimajukan, kalau ditolak kasih alternatif. Supaya selesai hari itu juga. Kalau enggak kita kalah bersaing Pak. Kalau di sini kita minta ke AHU nama PT, cuma dikasih PT dan perubahan-perubahannya. Kalau di Singapura lain Pak. Mengenai dia punya keuangan yang diaudit, mengenai dia punya kekayaan,
Sekarang bahkan saya bisa tahu bahwa kekayaan ini dijaminkan ke bank, jadi gampang penyelesaiannya. Ini untuk masukan aja Pak. Memang servisnya udah bagus Pak, cuma saya katakan karena saya sejak tahun 66 udah praktek dan ini nama saya praktek sendiri Pak. Dulu di Hayam Wuruk, kalau kita minta nama 1 hari selesai Pak. Jadi memang saya sangat hargai, makanya saya datang melaporkan dan memang sudah ada nama diberikan, cuma saya bilang boleh nggak semarak kebenaran dan keadilan Nusantara diganti dengan perjuangan. Tunggu 2 minggu Pak Oce, nggak apa-apa Pak. Baik. Nanti gampang ada jalan keluar. Setelah tekan akte ini kita bikin akte perubahan kan dengan nama. Baik. Jadi cuma itu saya mau katakan bahwa nama itu penting untuk investor. Kalau misalkan tunggu nama aja lama mereka lari Pak. Terima kasih, cuma sekian Pak. Terima banyak, Pak. Ya. kasih Luar Pak biasa. Oce, luar biasa sekali. Silakan Pak Menteri, tanggapannya ini menarik sekali. Ini saya harus berdiri karena Pak Oce ini dari sisi ilmu guru saya. Jadi saya harus banyak belajar sama Pak Oce dari sisi pengalaman, praktek. Saya pernah ikut sebagai profesi lawyer dan dalam banyak hal saya banyak mengikuti Pak Oce dalam menyangkut soal penanganan kasus kepada klien. Teman-teman semua di seluruh Indonesia, atas pertanyaan ini saya ingin jawab secara menyeluruh. Saya tadi di awal sudah sampaikan, kami lagi membangun sistem Pak. Doakan di AHU nanti, jangankan bilang 2 jam. Bapak akan lihat nanti, kita akan yang menjadi yang tercepat untuk menyelesaikan semua urusan termasuk untuk nama. Kenapa? Karena saat ini yang terjadi adalah proses migrasi dari layanan yang lama ke infrastruktur digital yang sementara kita bangun. Pak Oce dan semua yang hadir, Bapak tahu berapa layanan publik di Kementerian Hukum? 520 layanan publik. Di AHU sendiri itu ada kurang lebih sekitar 230 kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, 230 layanan publik. Bisa dibayangkan saat ini sebenarnya tinggal proses migrasi ke layanan yang baru. Dan harapan untuk memilih nama, kalau ditolak itu nanti dengan artificial intelligence itu sudah akan diberikan pilihan-pilihan yang lain. Bukan cuma 1 pilihan, 2, 3, 4, 5 pilihan sekaligus. Masalahnya sekarang, karena kalau ada persamaan pada pokoknya terhadap 1 nama, ini bukan hanya terkait nama perusahaan, tapi juga terkait dengan hak kekayaan intelektual yang lain seperti merek. Saya yakin Pak Oce paham benar bahwa kalau kita memberi nama sesuatu kepada badan hukum, tetapi yang lain sudah memiliki hak kekayaan intelektualnya, ini juga menjadi satu masalah. Nah karena itu, mana dir badan hukum mana? BU, badan usaha. Dir BU? Lewat Zoom, coba langsung jawab. Saya minta hari ini kalau bisa segera diselesaikan ya. Jangan maksimalkan tunggu 14 hari sesuai Permenkum, karena itu sifatnya Permenkum sekarang Pak Oce dan semuanya. Kenapa kami perlu verifikasi faktual sekarang? Untuk sementara, 1 sistem belum siap. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa setiap kali perubahan badan hukum, badan usaha, apapun bentuknya, itu betul-betul seluruh pemegang sahamnya, itu pada saat dilakukan perubahan semua mengetahuinya. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan orang yang punya saham malam hari tidur seperti yang Pak Mahfud selalu katakan, tidurnya nyenyak di malam hari, begitu pagi hari sahamnya menjadi hilang. Sekarang tidak akan mungkin itu terjadi. Karena itulah sementara kami verifikasi faktual, masih menggunakan manual karena sistem lagi kita migrasi. Kalau sistem sampai dengan akhir Agustus yang akan datang, kita mulai di September, percaya Pak, kita punya AI yang semua memverifikasi, dan yang terakhir nanti dalam hitungan menit seperti pencatatan hak cipta.
Bapak Ibu hanya butuh 2 menit untuk mencatatkan hak cipta sekarang. Karena pencatatannya sudah otomatis. Nah ini akan berlaku di semua layanan Kementerian Hukum. Dir Badan Usaha atau staf Dir Badan Usaha. Tolong. Atas pertanyaan Pak Oce, tolong dijawab sekarang. Mohon izin Pak, ada mic-nya. Siap. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Oce, kami menerima data dari kantor Bapak, itu tanggal 26 Mei 2026. Bapak mengajukan nama permohonan yaitu Proyek Kebenaran dan Keadilan Indonesia. Namun demikian berdasarkan jawaban verifikator pada hari yang sama di tanggal 26 itu telah terdaftar badan hukum yaitu Suara Kebenaran Keadilan Indonesia. Sehingga ini memiliki persamaan pada pokoknya hampir 80% dengan yang sudah terdaftar. Maka ini tidak sesuai dengan Permenkumham nomor 18 tahun 2025 pasal 5 ayat 1 huruf C. Sehingga permohonan Bapak kami tolak. Jadi saran kami Bapak nanti menambahkan 1 atau 2 suku kata lagi terkait dengan permohonan Bapak yang memungkinkan sehingga tidak 80% persamaan pada pokoknya yang sudah terdaftar pada Dirjen AHU. Demikian Bapak, izin Bapak Menteri. Silakan. Ya, jadi yang mengajukan itu Notaris Dewi. Betul Ya, Bapak. dan kemudian ada jawabannya, ada nomornya. Siap. Bahwa itu sudah dipakai. Iya betul. Kami setuju, tapi maksud kami kalaupun sudah dipakai kasih alternatif hari itu juga. Supaya langsung kita tahu, karena kita mau bikin akte, besok aktenya ditandatangani. Tanggal 6 bulan 6 2026. Saya sudah undang teman-teman ahli apa segala macam untuk hadir. Itu aja, saya nggak keberatan, cuma Baik. ya. Oke. Jadi prinsipnya gini, saya minta hari ini, kalau bisa hari ini, ada alternatif yang bisa diajukan, hari ini diselesaikan apa yang diminta oleh Pak Oce. Baik, siap Pak Ya, Menteri. jangan ditunda, hari ini nama yang diajukan dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya, hari ini disetujui. Baik, siap Bapak. Teman-teman semua, dari apa yang disampaikan oleh Pak Oce tadi, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa layanan publik di Kementerian Hukum, layanan publik, teman-teman hanya mempunyai kewajiban kalau itu ada penerimaan negara bukan pajak. Teman-teman tidak boleh dibebani, masyarakat Indonesia dibebani pembiayaan di luar yang memang telah disetujui lewat peraturan pemerintah, yakni penerimaan negara bukan pajak. Saya sampaikan, sengaja saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini supaya kita ketahui bersama. Percayalah, ekosistem layanan publik yang dibangun di Kementerian Hukum bukan ekosistem sekedar hanya untuk digitalisasi biasa. Ini adalah sebuah ekosistem digitalisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Pekerjaan kami tidak selesai hanya untuk di layanan publik. Pak Sekjen, Pak Niko Afinta yang luar biasa membantu dan seluruh teman-teman UK1 dan juga para direktur, saat ini begitu selesai kita ingin membangun sebuah transformasi digital di internal Kementerian Hukum. Agar seluruh pegawai di Kementerian Hukum juga akan mendapatkan pelayanan yang sama. Mau di wilayah, mau dimanapun, itu akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi keberpihakan kami tidak hanya kepada publik, tetapi kepada seluruh teman-teman keluarga besar Kementerian Hukum. Itu yang akan kita tuju, Mbak Sila. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga terima kasih Pak Oce untuk pertanyaan Pak, luar bisa biasa. ya hari ini bisa diselesaikan ya? Siap Bapak. Kami Pokoknya laksanakan, Pak. langsung hari ini selesaikan supaya besok Pak Oce bisa menandatanganinya bersama dengan
klien pembuatan aktanya beliau. ya. Oke ya? Baik. Siap, Bapak. Saya kan penulis buku Pak, praktisi dan ini dan pengalaman saya di luar negeri. Apakah Bapak berkenan saya bawa 8 buku karangan saya berikan kepada kementerian untuk Wah, perpustakaan. dengan senang hati. Ya, mau kemana? Luar biasa. Buka dulu. Ya. Ini ada buku yang saya ketemu sama Obama 2 kali Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini yang kedua Ini. kali. Ini semua data mengenai corruption ketika saya mewakili Indonesia di Wina dan di Merida. Semua datanya ada di sini. Orang lain cuma ini saya datang, saya berbicara di dalam dan saya catat. Baik. Ini mengenai korupsi. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian Terima kasih, Pak. ini pengalaman saya melawan pemerintah Indonesia di Gensei, Jaksa Agung waktu itu. Saya menangkan perkara ini Pak dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Kemudian Wow, banyak sekali nih hadiah saya hari ini, bikin luar biasa. 129 buku. Ini ada relevansinya dengan data sekarang Pak mengenai ya. Kemudian, ini mungkin KPK marah kalau baca ini Pak. Tapi ini dalam rangka kontrol sosial. Siap. Ini sudah P21 semua Pak. Ya. Terima kasih, Ini- Pak Oce. Ini saya pelopor restoratif justice. Ini pidato profesor saya Pak. Oh, siap. Ini Siap. saya pelopornya tahun 2008 baru sekarang dipakai. Kalau ini sedikit mengenai, ini orang tulis mengenai saya di Gramedia, Anan Kani, Anan Krishna, The Kali Sukses Factor. Ya. Luar biasa. Kemudian ini riwayat hidup saya terlalu banyak Pak riwayat hidup saya Pak, supaya Bapak lebih mengenal saya. Siap, terima kasih, Pak. Dengan Baik, senang Pak. hati. Ya, ya, Pak. Terima Insya Allah. kasih. Ini Pak Oce, tempat lahirnya saya sama-sama lahir di Solo. Iya. Sulawesi maksudnya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.